Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal-soal kelas 10 selama semester ganjil ini dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester ganjil kelas 10. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas soal yang pertama. Pada soal yang pertama terdapat unsur A 1428. Dalam sistem periodik kita diminta menentukan golongan dan periode unsur A tersebut. Kita ingat lagi A 1428. 14 ini adalah nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron. Sedangkan yang di atas ini 28 itu adalah nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton ditambah neutron. Jika kita diminta menentukan golongan dan periode, maka yang digunakan adalah nomor atom yang menunjukkan jumlah elektron. Berarti elektronnya 14, kita uraikan menjadi kulit-kulitnya, kulit K, L, M. Kulit K diingat lagi, maksimal bisa diisi dengan 2 elektron. Kulit L maksimal bisa diisi 8 elektron. Lalu sisanya diletakkan di kulit M. Ini baru 10, 2 ditambah 8 itu 10. Supaya 14, maka dalam kulit M terdapat 4 elektron. Kemudian periode itu ditentukan oleh jumlah kulit. Perhatikan kulitnya ada 3, yaitu K, L, M. Maka periodenya adalah periode 3. Lalu golongan. Golongan itu ditentukan oleh elektron valensi. Elektron valensi diingat lagi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Di sini kulit terluarnya adalah M berisi 4 elektron. Berarti elektron valensinya adalah 4. Dan golongan berarti 4. Dan golongan itu ditulisnya dengan menggunakan huruf Romawi atau angka Romawi, berarti 4. Lalu A. Kita lihat pada pilihan gandanya, di sini disebutkan golongannya dulu, baru periode. Berarti cari jawabannya yang 4A, lalu periodenya 3. Maka nomor 1 didapat jawabannya adalah yang D. Golongan 4A, periode 3. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2, kita diminta menentukan pernyataan yang benar tentang unsur X 12, 24. Kita uraikan lagi. 12X 24 itu artinya tadi 12-nya itu adalah nomor atom. Ingat lagi, nomor atom menunjukkan jumlah elektron. Lalu yang 24 ini adalah tadi nomor massa. Nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah neutron. Lalu di sini ada periode dan golongan. Pasti sama dengan soal nomor 1, yaitu elektronnya yang kita gunakan. X 12. Uraiannya adalah K 2, L 8, lalu M adalah sisanya elektronnya. Ini 2 tambah 8, 10, harus 12, berarti
M-nya berisi 2 elektron. Lalu tadi kita ingat periode, cara menentukannya adalah jumlah kulit. Kulitnya ada 3, K, L, M. Jadi periodenya periode 3. Lalu golongan dilihat dari elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit paling akhir atau di kulit terluar. Di sini adalah 2. Berarti golongannya adalah golongan 2A. Kita lihat manakah yang sesuai. Nomor A ini periodenya 4, berarti salah. Lalu terletak pada golongan 3A, ini juga salah. Kita lihat yang D dulu, memiliki nomor atom 24. Salah juga, seharusnya nomor atomnya adalah 12. Ini salah. Lalu memiliki elektron valensinya 4. Itu juga salah. Elektron valensinya adalah 2. Jadi yang betul adalah termasuk golongan alkali tanah atau yang C jawabannya. Kita ingat lagi nama-nama golongan mulai dari 1A. Nah, ini wajib dihafal. 1A adalah alkali, 2A alkali tanah. Kemudian 3A itu adalah golongan boron. 3A itu golongan boron. 4A itu adalah golongan karbon. 5A adalah golongan nitrogen. 6A adalah golongan oksigen. 7A adalah golongan halogen. Dan terakhir 8A adalah golongan gas mulia. Nama-nama golongan ini wajib dihafal karena sering terdapat dalam soal seperti ini, termasuk golongan alkali tanah. Alkali tanah adalah golongan 2A. Jadi sesuai, ini namanya adalah alkali tanah. Kita lanjutkan membahas soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga diketahui unsur B memiliki nomor massa 31 dan diketahui memiliki neutron sebanyak 16 di dalam inti atomnya. Dalam SPU itu adalah sistem periodik unsur, kita diminta menentukan periode dan golongan unsur B. Mula-mula kita ingat lagi pengertian dari nomor massa. Nomor massa itu adalah sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Nomor massanya di dalam soal diketahui 31 sama dengan protonnya yang kita cari ditambah neutronnya adalah 16. Berarti didapat protonnya sama dengan 31 dikurang 16, hasilnya 15. Pada atom netral, jumlah proton itu sama dengan elektron. Jadi pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi elektronnya berjumlah 15. Berarti bisa dituliskan seperti ini, B15, lalu diuraikan pada kulit K, L, M. K-nya 2, L-nya 8, M-nya 5.
Baru bisa kita tentukan periode. Tadi diingat lagi, periode adalah jumlah kulit. Kulitnya ada 3, berarti periodenya 3. Lalu golongannya sesuai dengan elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Jumlahnya adalah 5, maka ini ditulis dalam angka Romawi 5A. Dilihat jawaban yang sesuai, periode 3 golongan 5A. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita diminta menuliskan konfigurasi elektron yang benar untuk unsur X1632 menurut aturan Aufbau, ya, menggunakan subkulit S, P, D, F. Ini disebut aturan Aufbau. Yang harus kita ingat pada aturan Aufbau itu adalah jumlah maksimum S itu bisa diisi 2 elektron. Lalu subkulit P maksimum 6 elektron, subkulit D maksimum 10 elektron, dan subkulit F maksimum bisa diisi 14 elektron. Ini dasar dari Aufbau. Kemudian di sini kita gambarkan diagram Aufbau. Karena ini unsurnya jumlah elektronnya sedikit, maka ini hanya separuh yang digambarkan. Lalu diingat ini cara membuat garisnya. Garis ini menunjukkan arah pengisian elektron. Maksudnya dari 1s2 nanti ke kedua S2, lalu ke 2P6, lalu ke 3S2. Ini disebut diagram Aufbau. Sekarang kita lihat bagaimana untuk elektron berjumlah 16. Jadi 16 yang digunakan nomor atom, yaitu yang 16. Uraiannya mulai dari atas, ini adalah 1s2. Kemudian bertemu lagi dengan panah berikutnya 2s2. Selanjutnya setelah ke bawah ini balik lagi ke belakang, dari atas ketemu 2p6. Lanjutnya adalah 3s2. Dihitung jumlah elektronnya dari yang tertulis di sini. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Jumlahnya harus 16. Jadi masih dilanjutkan. Setelah 3s2 itu akan ketemu dengan subkulit 3p. Hanya tidak boleh diisi 6 karena jumlahnya harus 16. Ini tadi baru 12, hanya kurang 4. Jadi yang betul adalah 3p4. Tinggal dilihat manakah yang sesuai. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Maka jawabannya adalah yang C. Sekalian diingat, untuk mencari periode, jika ditanya misalnya periode, dilihat dari angka yang di depan ini menunjukkan kulit, dipilih yang terbesar. Jadi periodenya di sini angka yang di depan terbesarnya adalah periode 3. Lalu untuk mencari golongan, misalnya ditanya golongan, maka jika terakhirnya P, rumusnya adalah S ditambah P yang kulitnya sesuai. Dan yang terakhir, di sini ada 3S2 dan 3P4. Maka ditambahkan elektronnya
2 ditambah 4 sama dengan 6, ditulis menggunakan Romawi 6A. Jika terakhirnya subkulit P, maka golongannya A. Nanti jika ada terakhirnya D, barulah golongan B. Kita lanjutkan membahas soal yang kelima. Pada soal yang kelima terdapat beberapa gambar diagram orbital. Kita diminta menentukan diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir dari unsur 17A. Lalu diketahui nomor atom Ne itu 10, Ar 18. Ini adalah golongan gas mulia. Nomor atomnya juga harus dihafal untuk menentukan konfigurasi elektron unsur lainnya. Yang harus diingat adalah diagram Aufbau, urutannya 1s2, 2s2, 2p6, lalu 3s2, 3p6, 4s2. Ini hanya separuh yang digambarkan karena jumlah elektronnya hanya sedikit, yaitu 17. Lalu penulisan ini bisa dipersingkat dengan gas mulia. Ini bisa dituliskan He2, langsung dilanjutkan ke sebelahnya. Setelah He2 nanti ke 2s2. Jika dipilih 10 Ne, maka lanjutannya adalah 3s2. Jika dipilih 18 Ar, maka lanjutannya adalah 4s2. Lalu yang diingat lagi untuk diagram orbital, S itu terdiri dari satu kotak, P itu terdiri dari 3 kotak, lalu D itu 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. D itu 5 kotak. Satu lagi yang F itu adalah 7 kotak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu satu lagi 7 kotak. Ini adalah gambar orbital dari SPDF. Sekarang kita uraikan dulu 17A. 17A itu dicari yang terdekat. He itu 2, masih terlalu jauh. Kita pilih berarti yang Ne. Tidak bisa memilih Ar karena angkanya lebih besar. Dipilih yang Ne, berarti 10 Ne. Lalu lanjutannya ke sampingnya 3s2. Dan setelah 3s2, lalu ikuti panahnya, ketemu 3p5. Jumlahnya harus 17. 10 ditambah 2, 12 ditambah 5. Jadi 17 elektron. Lalu cara menggambarkannya, ini 10 Ne, 3s2. S tadi isinya satu kotak, isinya 2 elektron. 3s isinya 2 elektron. Lalu P itu kotaknya kita gambar 3, isinya 5 elektron. Diingat lagi cara pengisiannya, tidak boleh berpasangan dulu sebelum orbitalnya penuh. Jadi yang pertama cara mengisinya harus ke atas dulu. 1, 2, 3. Lalu lanjutkan, karena ini 5 berarti ini baru ke bawah. 4, 5. Inilah gambar orbital dari unsur yang memiliki 17 elektron. Dicari yang sesuai dengan gambar ini. 10 Ne, lalu 3s2, 3p5. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-6. Pada soal yang ke-6 kita diminta menentukan unsur manakah yang terletak pada golongan gas mulia. Ada radium, magnesium, kripton, natrium, barium. Kita ingat
golongan yang penting yang pertama itu golongan 1A atau namanya golongan alkali. Unsur-unsurnya itu harus dihafal mulai dari H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan terakhir Fr. Nama unsurnya harus tahu. Ini hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Kemudian supaya urutannya tidak berubah atau tidak tertukar urutannya, kita hafalkan menggunakan kata-kata yang mudah diingat. Untuk golongan alkali, menghafalnya dengan Haji, Lina, lalu Kawin, Robi, Cemas, Frustasi. Ya, jadi ini cara untuk menghafalkan golongan 1A. Jadi dari kalimat Haji ini diambil huruf H-nya yaitu hidrogen, ini Li tadi litium dan Na digabung nih jadi lina, litium dan natrium. Lalu ini Kawin diambil huruf K-nya yaitu unsur kalium. Robi ini diambil R dan B-nya rubidium. Cemas ini CS berarti cesium. Dan frustasi ini diambil huruf Fr-nya menjadi fransium. Itu cara mudah untuk menghafalkan golongan 1A. Kemudian golongan 2A. 2A itu disebut alkali tanah. Alkali tanah, unsur-unsurnya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Harus dihafal nama-nama unsurnya. Ini adalah berilium, lalu magnesium, Ca itu kalsium, Sr strontium, Ba barium, Ra radium. Kemudian untuk memudahkan menghafal, karena ini urutannya tidak boleh tertukar, maka dibuat kalimat beli mangga, kemudian cari sirsak, dan bawa rambutan. Ini kalimat untuk memudahkan menghafal golongan 2A. Ini diambil huruf Be-nya yaitu menjadi berilium. Lalu ini diambil huruf Mg menjadi magnesium. Ca ini menjadi kalsium. Sr ini menjadi strontium. Ba tadi ini adalah barium. Dan Ra itu adalah radium. Itu cara menghafal yang mudah untuk golongan 2A. Satu lagi adalah golongan 8A atau gas mulia. Gas mulia unsur-unsurnya adalah He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Nama unsurnya diingat lagi: helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kemudian untuk cara mudah menghafalkan dari gas mulia adalah menggunakan kalimat heboh, negara, Arab, karena, serangan. Xe ini karena sulit ya, berarti diambil menjadi serangan ranjau.
Jadi ini diambil He yaitu menjadi helium, Ne ini menjadi neon, Ar itu menjadi ini argon, Kr itu menjadi ini krypton, Xe diambil untuk xenon, dan Rn untuk radon. Setelah kita lihat golongan 1A, 2A, dan 8A, maka kita lihat ke soalnya. Radium tadi termasuk unsur golongan 2A. Sini kita tuliskan saja. Ini 2A. Magnesium juga masuk ke golongan 2A. Lalu ini ada krypton. Krypton itu ada di golongan 8A atau gas mulia. Jadi ini 8A, maka ini yang jawabannya krypton, gas mulia atau 8A. Ini juga kita cari natrium tadi adalah golongan 1A. Kemudian barium, tadi barium ada di golongan 2A. Ya, jadi sedikit demi sedikit nama-nama unsur yang penting harus dihafalkan beserta nama golongannya. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-7. Pada soal yang ke-7, kita diminta menentukan jenis ikatan kimia dan rumus kimia yang dapat dibentuk antara atom 11Na dan 9F. Jadi kita diminta menentukan apakah ikatan ion, kovalen, atau logam, dan juga rumus kimia yang terbentuk. Kita ingat lagi, ikatan ion itu terjadi antara logam dan non-logam. Ini definisinya masing-masing ikatan. Lalu kovalen. Kovalen itu keduanya adalah non-logam. Jadi non-logam ditambah non-logam. Sedangkan satu lagi ikatan logam. Itu sudah jelas namanya saja, ikatan logam, berarti terbentuk antara logam dengan logam. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Ada Na. Na itu adalah logam, sedangkan F itu adalah fluor, itu adalah non-logam. Jadi pasti ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Setelah menentukan jenis ikatannya, barulah kita mencari rumus yang dapat dibentuk antara Na dan F. Dilihat dari jumlah elektronnya, Na11. Uraiannya adalah K-nya 2, L-nya 8, M-nya 1. Diingat lagi, supaya stabil, elektron valensinya harus berjumlah 8. Maka yang satu elektron ini adalah dilepas. Jadi ini kita tuliskan melepas 1 elektron. Jika melepas 1 elektron, berubah menjadi Na+. Kemudian kita lanjutkan dengan unsur F, yaitu memiliki 9 elektron. Maka uraiannya, kulit K itu 2, kulit L isinya 7 elektron. Untuk mencapai kestabilan, dia harus memiliki elektron valensi sebanyak 8. Maka ini akan menangkap 1 elektron. Jika menangkap elektron, berubahnya menjadi negatif. Jadi F-. Kemudian ion Na+ bergabung dengan F-
akan membentuk senyawa. Ini perhatikan sama-sama plus 1. Ini plus 1, ini min 1. Angka 1 tidak ditulis, maka senyawa yang dihasilkan adalah NaF. Kita cari jawabannya yang sesuai. Harus ikatan ion dan senyawanya NaF. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Demikianlah pembahasan 7 soal pemantapan menghadapi PAS kelas 10 semester ganjil telah selesai kita bahas. Ini merupakan video bagian pertama. Soal latihan berikutnya kalian bisa melihat pada video pemantapan PAS kelas 10 bagian kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.